bertemu dengan jadi mereka datang ke satu pameran franchise, kemudian mereka di dalam pameran itu mereka ketemu ada satu franchise untuk pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Akhirnya mereka membawa brosur itu ke rumah dan tahu-taunya mereka akhirnya berkeinginan untuk melakukan pelayanan ini. Nah, cuman mereka terkendala itu dengan tempat. Terus mereka mengunjungi pastor dan minta sama pastor apakah boleh ruangan yang kosong yang ada di paroki itu mereka gunakan pada saat tidak digunakan. Nah, akhirnya pada saat itu Pastor Peter dia mengizinkan dan mulailah pelayanan ini. Kemudian mereka mengunjungi ke kelurahan untuk mencari anak-anak yang berkebutuhan khusus dari keluarga yang memang sangat membutuhkan secara ekonomi ya. Jadi ini pelayanan ini dirancang oleh mereka bahwa mereka menolong anak-anak yang tidak bisa pergi ke tempat terapi atau sekolah karena dengan pertimbangan kalau mereka pergi kan biayanya mahal ya. Nah, jadi mereka bisa datang ke gereja untuk dibantu pelayanan di gereja. Seperti itu Bu Judith. Baik, jadi lokasinya ini di Jakarta Sunter ya Bu ya? Daerah Sunter Ya, ya? lokasinya ada di dalam kompleks paroki. Jadi itu dibangun untuk memang pelayanan dari Lovely Hands ini. Jadi itu baru dibangun tahun 2016 kalau nggak salah ya. Jadi dibangun baru memang untuk khusus pelayanan. Betul. Nah waktu itu gimana Bu? Ada mungkin nggak ada orang-orang memandangnya berbeda. Ini kok harus bangun tempat, nanti melayani gimana? Ada nggak ya pelayan-pelayan yang mau melayani dengan pamrih dan sebagainya? Mungkin Ibu dulu bisa cerita kali Bu, suka dukanya awal mula bangun dan seterusnya sampai sekarang, monggo Bu. Mungkin waktu awal itu karena niat dari sepasang suami istri ini sungguh tulus ya. Jadi waktu saat itu mereka ada dua tenaga dan tenaga untuk melayani. Dan pada saat itu memang anak-anak masih sedikit ya karena memang belum banyak orang yang tahu. Nah, kemudian perjalanan waktu itu setelah waktu saya masuk, kita bersama-sama dengan pendirinya itu, dengan umat yang tim saya itu kan adalah dari umat juga, di mana kita sama-sama berjuang untuk mencari anak-anak yang belum bisa tertangani. Jadi kita mulai dari ketua lingkungan, kemudian dari teman-teman. Nah, dan ini kan pelayanan ini tidak hanya tidak hanya berkisar di paroki kami. Jadi kami menerima itu tanpa memilih siapa yang datang ke tempat kami karena kami juga itu adalah pelayanan lintas agama. Dan banyak anak-anak itu yang tinggal bukan di daerah Sunter. Jadi ada yang di Bekasi, ada yang Pademangan, ada yang macam-macam di tempatnya. Jadi kami sekarang tuh ada 78 anak. Ya, jadi karena semua tim bekerja sama, jadi akhirnya kami juga dibantu oleh para tenaga-tenaga pelayanan ini seperti Ibu Imelda dan teman-temannya. Dan makanya kami bisa melayani dengan jumlah anak yang cukup banyak. Ya, untungnya ini ya Bu, paroki dan lingkungan sekitar menerima dengan tangan terbuka dan malah mereka juga ikut bantu. Ayo kita cari anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin kita bisa bantu layani, kita rawat dan sebagainya. Aduh, puji Tuhan sekali Bu.
Nah, Ya, tadi saya dengar dari Ibu bahwa nggak cuman yang satu Waroki, ada yang Bekasi, ada yang berbeda iman dan sebagainya. Eh, Mereka risih nggak Bu untuk dalam satu komunitas sehari-hari ketemu sebelum pandemi ya tentu sehari-hari ketemu ngumpul satu ruangan, mereka risih nggak gitu Bu? selama ini mereka yang datang ke tempat kami ini kan kami merasa sebagai satu keluarga besar. Jadi kami tidak pernah ada perbedaan dengan mereka. Dan kami juga sebagai tim pelayanan, kami tidak pernah melihat latar belakang. Jadi secara status ekonomi ataupun dengan apa uh, agama. Jadi kami pada saat mereka masuk ke tempat kami itu udah merasa kami satu keluarga besar dan tanpa ada embel-embel apapun. Jadi hanya kemanusiaan yang kami angkat di sini. Jadi Betul. cinta, kasih. Kami diajarkan kan harus mengasihi Sih, siapapun betul. tanpa mencinta itu tanpa memilih siapa yang kami bantu gitu. Ya, menarik nih sih Ibu Laneke ya, maksudnya kalau nggak ada cinta, kalau nggak ada sayang, kalau nggak ada kasih, udah dah Ya, selesai tamat. Mungkin namanya tanda kutip anak-anak berkebutuhan khusus kan ya ada aja ulah mereka, mungkin ya, kadang teriak lah, kadang bete, tapi karena Bu Laneke dan teman-teman pendamping begitu besar mencintai anak-anak, begitu mengasihi, ya udahlah gitu. Jadi kayaknya lebih lebih apa ya Bu, di bawah sukacita ya Bu ya, lebih happy gitu ya, ya. Walaupun ya. mungkin kita badannya capek, mungkin lagi kurang fit dan sebagainya. Nah, Kak Imel, gantian nih ke Kak Imel. Kak Imel tuh bisa terjun melayani di komunitas Toflihan, ceritanya gimana Kak? Boleh dong ceritain Kak. Terima kasih. Kan tadi saya di awal saya udah bilang kalau saya melayani itu dari umur saya 15 tahun. Oh, Dari tahun 2002 setelah saya tamat sekolah SMP, saya langsung ke Malang. Di sana sekolah untuk khusus menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi selama 24 jam, selama 13 tahun, jadi kita dibentuk di tempat itu, kita melayani anak-anak berkebutuhan khusus dari selama 24 jam. Nah, setelah saya merasa di sini sudah cukuplah tempat saya gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk melayani di Lovely Hands. Nah, yang saya senang di waktu masuk pertama di sini adalah gimana kedekatan kita dan orang tua. Karena mau melayani anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya berdasarkan dari siapa pendampingnya, siapa gurunya, tetapi dimana bagaimanapun kita harus melatih orang tua mereka untuk membuka hati, membuka wawasan mereka untuk menerima keadaan mereka. Jadi itu yang membuat terinspirasi sekali, motivasi sekali untuk terus berada di sini untuk melayani dan membantu mereka. wah Kak Imel, hatimu sungguh-sungguh mulia banget Kak Imel. Aku tersentuh mendengar ceritanya. Nah, Kak Emel, mungkin dalam melayani anak-anak berkebutuhan khusus ini pernah nggak Kak merasa apa ya, aduh capek, aduh jenuh, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik unik Kak sampai menggugah hati Kak Emel? Iya, kalau untuk rasa capek pasti ada ya. Karena melayani anak-anak berkebutuhan khusus ini setiap harinya dia punya sukacita yang sendiri, kesedihan tersendiri. Jadi itu ada dinamikanya sendiri-sendiri. Jadi gimana kita mengusir rasa lelah, rasa penat, apalagi rutinitas ya, rutinitas yang membosankan. Dan gimana mengubah rutinitas itu menjadi sukacita. Nah, di sini kita melayani itu saling berpegangan tangan, kita saling menguatkan satu sama lain karena anak-anak yang kami layani di sini itu satu orang anak itu bisa dilayani ditangani oleh tiga pendamping. Jadi kita saling melengkapi satu dengan lain. Nah, seandainya si anak ini si A belum bisa begini, jadi dilatih sama teman yang teman-teman sependampingan ini. Nah, untuk pengalamannya pasti sangat banyak ya selama 6 tahun ini. Yang sangat berkesan dalam hidup saya waktu saya masuk pertama kali di Lovely Hands. Pada waktu saya masuk itu ada 5 orang anak kecil yang masih umur 3 tahun. Mereka belum bisa berjalan.
Nah, pada waktu itu saya ditempatkan di bagian sensori integrasi. Dan saya bertanya kepada pendamping lainnya yang waktu itu sudah lama melayani di sini. Saya bilang, ini juga terapi di sini. Iya Bu, ini kendalanya apa ya? Oh, dia belum bisa berjalan, dia hanya merangkak, hanya merayap saja, dia belum bisa ngapa-ngapain. Dan yang membuat hati saya semakin terenyuh tuh melihat keadaan orang tuanya datang yang menggendong anaknya dengan segala keringat, dengan segala capeknya setiap hari mendampingi anak-anak mereka. Nah, di situ timbul rasa hati ini, aku harus melakukan sesuatu untuk meringankan beban mereka ini. Apa yang Tuhan mau kasih buat saya? Apa yang harus saya lakukan? Di situ bergelut. Akhirnya saya hanya melakukan apa-apa saja sih yang sederhana, yang sesuai kemampuannya mereka. Mungkin dengan latihan merangkak, latihan merayap, latihan mereka berjalan sambil berpegangan, jalan-jalan di batu-batu kecil, naik turun tangga. Puji Tuhan 1 tahun berjalan dengan latihan seminggu 3 kali, anak-anak sudah menunjukkan progresnya. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini mereka sudah bisa bicara, sudah bisa sekolah, sudah bisa mengutarakan apa yang mereka inginkan dan sudah mengenal banyak orang yang mereka temui dalam hidup mereka sehari-hari. Melihat keadaan mereka yang seperti itu, berarti Tuhan tuh tidak tutup mata. Tuhan ciptakan mereka tuh tanpa ada yang gagal, yang seperti yang kita bilang, oh itu yang gagal, itu yang seperti ini. Tetapi Tuhan mau melihat ternyata di dalam diri anak-anak tersebut kuasa Tuhan bekerja untuk membantu mereka. Yang terpenting orang tua mau menerima keadaan mereka, mau mendampingi mereka, dan harus lebih banyak bergaul dengan orang lain supaya wawasannya juga lebih terbuka. Seperti itu. Betul-betul, setuju Kak. Walaupun mereka kekurangan, tetapi semua sama-sama ciptaan Tuhan. Benar, saya setuju banget bahwa kalau di mata Tuhan, kita nggak ada yang kurang. Kalau buat Tuhan, pasti semua akan disempurnakan. Wah, luar biasa ya Kak. Email awalnya mungkin sampai dari tadi awalnya cerita dulu, aduh Tuhan saya nih harus apa gitu ya Kak, bingung kan, harus apa gitu. Nanti mungkin ada perasaan ragu-ragu juga, kuatnya nih tiap hari dengan anak-anak dan sebagainya. Ternyata kalau di jalan, tadi Kak Ima cerita, di jalan dengan sukacita setiap harinya, setiap jamnya, hari demi hari, rasanya kok udah kayak adik sendiri, udah kayak kakak sendiri, dan akhirnya komunitas ini udah jadi saudara, walaupun beda-beda iman dan beda-beda profesi. Wah, luar biasa nih Kak Ima ceritanya. Kalau di komunitas sendiri ada beberapa pendamping Kak Ima selain Kak Ima sendiri? Yang kita pendampingnya setiap hari untuk melakukan pelayanan pendampingan untuk anaknya sendiri, kita ada 8 orang. Ada 8 orang dan 2 ada tenaga untuk membantu administrasi dan bagian kebersihan. Dan ada juga 3 pendamping yang untuk ekstrakurikuler, gambar, keterampilan, sama acupressure. Ada 3 orang. Dan kita juga ada yang psikolog untuk menangani orang tua. Seandainya mereka punya kesulitan untuk anak-anaknya, ada tenaga psikolog yang membantu setiap mereka membutuhkan. Wah, jadi memang udah ada bagian-bagiannya sendiri ya, tapi tetap bersatu, satu sama lain saling mendukung, membantu. Nah, Bu Lana Kak, mungkin bisa cerita kali Bu, pertama kali ditawarin kok jadi koordinator, jadi kepala untuk komunitas ini, ada perasaan enggan nggak Bu? Kok saya? Kenapa nggak orang lain aja? Nanti saya bisa nggak ya? Aduh, saya takut mundur dan sebagainya. Mungkin bisa cerita Bu, awalnya gimana, ada perasaan ini nggak ya, takut, khawatir dan sebagainya? Awalnya itu kan memang saya ini juga salah satu orang tua dari anak kebutuhan khusus. Tapi anak saya tuh meninggal 8 tahun yang lalu di usia 20 tahun. Nah, jadi saya punya latar belakang di mana mengurus anak kebutuhan khusus. Pada saat anak saya meninggal, itu kebetulan saat itu pastor paroki tahu, paroki itu tahu banget bahwa saya kehilangan banget, dan saya udah mulai semakin lama kok saya semakin malah memikirkan anak saya dan semakin gelisah saya. Jadi ada seperti apa ya yang muncul,
sudah mendengar suara-suara anak saya seperti itu, dan tiba-tiba akhirnya pastor tuh panggil saya, ayo Bu, ikut pelayanan. Nah pada saat itu sebenarnya bukan untuk pelayanan anak kebutuhan khusus. Jadi saya tahu banget bahwa ini semua rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan di dalam hidup keluarga saya juga. Tuhan memberikan anak itu pasti ada maksudnya. Nah setelah itu saya bilang sama pastor, saya tidak mau melayani karena memang dari dulu saya itu di paroki selalu maunya nyaman. Dan hidup saya juga selalu berada di zona nyaman. Saya tidak istilahnya tidak mau hal-hal yang merepotkan saya. Saya cuman dengan kegiatan anak saya waktu saat itu ya, mengurus anak saya, karena memang kami suami istri mengurus anak saya dengan ada dibantu asisten juga waktu itu, dan itu benar-benar kami tangani dari kecil. Nah saya bilang pastor, kayaknya sih saya nggak mau, saya tidak bersedia karena saya tuh hanya seorang ibu yang memang dari dulu tuh mengurus anak kebutuhan khusus anak saya. Nah, terus kemudian pastor bilang, lah Bu, kebetulan ada di paroki kami ini. Sedangkan saya sebenarnya nggak tahu loh waktu itu. Ada di paroki kami ini pelayanan itu. Ayo Bu, saya kenalin Ibu dengan pendirinya. Akhirnya ya udah saya dikenalkan dan pastor bilang, ayolah Bu, bantu di situ. Nah, saya bilang pastor, saya berpikir dulu karena saya berpikir saat itu satu anak saja, anak saya sendiri itu sangat sulit saya urusnya. Bagaimana saya mengurus anak-anak orang lain dan dengan sekian banyak anak. Jadi pada saat itu pergumulan dalam hidup saya, pergumulan yang sangat berat. Dan saya bilang pastor, oke, saya pulang dulu, saya berpikir, saya berdoa. Akhirnya saya bergumul, saya berdoa dan Tuhan seperti berbicara dengan saya untuk mengiyakan pelayanan itu, dan pastor bilang, kamu yang memilih semua tim yang akan kamu panggil untuk bantu. Nah di saat itu saya seperti ditunjukkan seperti apa ya, orang-orang yang akan membantu saya tuh mukanya seperti ditunjukkan seperti slide gitu loh, foto. Nah jadi teman-teman yang sudah lama saya nggak ketemu dan akhirnya saya terpikir mereka, tuh saya mulai hubungi mereka satu-satu dan akhirnya mereka juga mau loh. Nah yang luar biasa kalau saya sendiri itu kan adalah ibu dari seorang anak berkebutuhan khusus. Kalau tim saya ini adalah orang-orang yang tidak pernah punya anak kebutuhan khusus, namun mereka digerakkan hatinya. Dan mereka bilang waktu awal itu ke saya, bagaimana melayaninya, kami juga nggak bisa. Oh oke, saya bilang, kita nggak usah takut, pasti ada jalan buat kita semuanya. Asal yang penting mau dulu, ya kan? Nah akhirnya, dan banyak juga yang takut sebenarnya waktu awalnya, aduh kami takut ya bagaimana kalau anak-anak ini ngamuk atau gimana. Nah tapi kita bilang, jangan takut karena kalau kita menyayangi mereka, mereka tuh tahu anak-anak ini. Mereka tahu siapa yang menyayangi mereka dan anak-anak ini tulus. Nah, jadi akhirnya saya mulai dari situ mulai melayani. Tetapi saya setiap hari sampai saat ini pun saya selalu bergumul dengan Tuhan. Saya minta sama Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan hikmat agar supaya apa yang saya jalankan ini dengan didampingi oleh teman-teman saya itu semuanya bisa berguna untuk anak-anak yang sangat membutuhkan. Amin, amin. Wah, nah, berarti itu. Awalnya ada ketakutan sendiri ya, terus mungkin dalam hati Tuhan berbicara, jangan takut anaknya, jangan takut anaknya, mungkin gitu ya. Oke, ada bisikan Roh Kudus, terus pokoknya kalau kamu mengerjakan untuk aku, ntar aku bukain jalan deh gitu kalau bahasa akrabnya Bu ya gitu. Terus, dan itu benar-benar terjadi Bu, dan itu benar-benar terjadi karena saya selalu dengan tenaga pelayan kami ini, dengan Ibu Imelda dan teman-temannya itu, mereka tahu dan saksikan sendiri. Kadang saya hanya baru berpikir untuk melakukan kegiatan, karena kami kan sering membuat program apa macam-macam ya untuk anak-anak ini.
saya baru berpikir saja tiba-tiba beberapa hari kemudian atau beberapa minggu itu ada yang menelpon saya dan mau menawarkan saya apa yang kamu butuhkan. Bahkan ada yang kegiatan-kegiatan yang mereka tawarkan ke kita yang memang itulah yang memang kita inginkan. Nah itu baru terpikir loh, baru terpikir sudah Tuhan siapkan jalannya semuanya. Nah jadi Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita karena dia tahu dia juga pilih orang yang tadinya mungkin tidak mau dan menolak dan kadang kita tidak mampu itu selalu dimampukan oleh Tuhan. Iya, iya. Seperti Memang itu. rencana Tuhan tuh dahsyat banget, ajaib banget ya Bu ya, yang kita awalnya ragu-ragu, kurang yakin, ada aja di depan mata, nggak tahu Tuhan campur tangannya bagaimana, dan kita kadang-kadang suka terharu ya Bu ya, kadang terharu, aduh Tuhan, kok baik banget sih gitu, baru kita pikir, baru kita rancang, baru kita draft, udah ada jawabannya gitu, bahkan jawabannya mungkin hari itu juga dikasih Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan juga buat kita tuh jadi selalu bersyukur. Benar sih Bu, dengan hal-hal gitu ya Kak Email juga mungkin bersyukur banget, dan saya juga bersyukur sih Bu bahwa masih banyak orang di sana yang kekurangan sedangkan kita masih sehat walafiat gitu. Jadi memang sih harus setiap hari bersyukur dan bersyukur ya Bu ya. Betul-betul. Nah, terus Kak Ina sama Bu Laneke berarti selama ini kalau melayani anak-anak juga dengan kegiatannya online dan sebagainya, pengen tahu nih, saya kulik dalam lagi nih, kira-kira hubungannya sama Tuhan gimana nih Kak Ina sama Bu Laneke? Apakah memang setiap hari relationship-nya intim, atau kadang-kadang udah kayak papa aja udah, aduh Tuhan capek nih, kok nggak ada nggak ada draft ya, nggak ada rencana ya, aduh gimana gitu. Mungkin Kak Email dulu bisa cerita nih hubungannya sama Tuhan gimana nih Kak selama melayani anak-anak. Iya, selama melayani anak-anak itu kan kita harus hati harus terbuka ya untuk menerima keadaan mereka, karena yang datang kepada kita itu adalah seperti yang dikatakan banyak yang lesu, lemah dan beban berat. Gimana kehadiran kita itu untuk memberikan mengubah rasa yang ada pada dirinya itu. Paling tidak setelah dia bertemu dengan kita ada kelegahan tersendiri di dalam apapun yang dia rasakan setelah bertemu dengan kita. Nah, seperti untuk melayani anak-anak seperti ini, itu rasanya kalau kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, atau mungkin kita hanya bekerja, hanya mengandalkan visi kita, pasti kita sangat capek. Tetapi kalau kita untuk harus berserah kepada Tuhan, mungkin saat kita melayani mereka itu, kita tidak mengutarakan, oh Tuhan aku harus begini, tetapi di dalam hati kita adalah doa yang paling yang tidak diungkapkan, tapi harus dilakukan, harus selaras dengan yang Tuhan mau di dalam pelayanan itu. Contohnya saja, kita doakan anak ini supaya dia bisa berjalan. Setiap tetesan keringat dalam hati mereka itu, kita jangan sampai ada merasa kesal, jangan sampai aduh latihan ini berat banget, latihan ini kayaknya seperti kurang bagus atau apa. Tapi kalau kita melayaninya, melakukannya dengan penuh cinta, pasti Tuhan akan berjalan, karena lebih banyak manusia itu udah memikirkan hasil dulu, tetapi tidak mau melalui proses. Tapi bagaimana kita menikmati proses yang Tuhan berikan untuk kita, sehingga ada saatnya nanti ada hasil yang Tuhan tunjukkan kepada anak tersebut. Itu yang saya sangat rasakan selama ini, gimana proses yang Tuhan berikan itu harus dinikmati, harus disyukuri, walaupun itu sangat-sangat sakit, mengeluarkan keringat, mungkin dengan segala macam ya apa yang mereka lakukan kepada kita, tetapi itu harus dilakukan dan harus diterima dengan rasa syukur. Jangan sampai ada kekecewaan melayani seperti ini, anaknya begini-begini, anaknya ngeyel, orang tuanya begini, ataupun kan anak-anak berkebutuhan khusus itu kadang-kadang mereka melakukan sesuatu yang menyakiti kita. Jadi gimana caranya kita meminimalisir hati kita untuk tetap melakukannya dengan hati yang penuh cinta, tanpa amarah, harus dengan penuh kasih dan sukacita tentunya.
seperti itu. Wah, berarti buah-buah yang Kak Imel terima sekarang banyak banget nih ya. Dan percaya nggak Kak Imel dengan buah-buahnya tersebut, menurut saya Kak Imel udah menjadi berkat loh buat banyak orang. Nggak cuma komunitas, mungkin orang lain yang mendengar sharing Kak Imel, Kak saya, dan yang juga yang nonton di GoPlay, pasti rasanya terberkati banget dari cerita sharing Kak Imel ini. Kalau Bu Laneke sendiri gimana Bu? Pelayanannya juga pasti disupport abis ya Bu sama suami ya? Ya, justru itu saya sampai bisa bertahan sampai 8 tahun. Pasti itu harus ada ini ya dari dukungan dari suami pasti ya, karena kalau enggak pasti saya rasa tidak mungkin bisa terjadi itu ya. Tuh. Karena terus terang pelayanan kami ini itu betul-betul apa ya istilahnya kita sangat membutuhkan waktu ekstra ya, waktu ekstra di mana karena kan kami pelayanan ini Senin sampai Sabtu dan itu dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi paling tidak dalam seminggu saya tuh kan waktu awal-awalnya tuh setiap hari. Nah setelah berjalan karena mereka sudah semuanya bisa settle, jadi kadang seminggu berapa kali bisa hadir di situ. Nah, jadi pasti kita harus berproses dengan Tuhan. Kebetulan saya ini juga misa harian, jadi dan saya serahkan sama Tuhan selalu di setiap awal hari. Jadi saya minta kekuatan dari Tuhan dan kalau saya pasti ke gereja tuh ke Lovely Hands, saya akan mampir ke Bunda Maria dan saya menyerahkan pelayanan ini ke tangan Bunda Maria. Jadi semua kita percaya kalau kita penuh penyerahan diri, pasti Bunda Maria dan Yesus akan menolong kita. Amin. Ya. Amin. Betul-betul. Wah, ini banget ya Bu Laneke juga jadi berkat nih buat kita semua, buat saya, teman-teman yang di GoPlay dan sebagainya. Bu, anak-anak ini setelah biasanya sekolah, terapi dan sebagainya, apakah juga menghasilkan karya Bu? Misalnya diajarkan untuk membuat rosario, membuat hiasan-hiasan. Mungkin Kak Imel bisa cerita juga kali ini. Ya, mungkin Bu Imel, tolong ceritakan kegiatannya. Ya, untuk yang sedang kami tangani saat ini, untuk anak-anak sudah banyak hasilnya. Yang saya tangani sendiri sih untuk anak-anak yang di bidang musik ya Bu ya. Bidang musik karena dari tadi kan kita belum membahas ya untuk yang musik. Karena yang dari awal anak-anak itu yang belum bisa megang sesuatu saja, belum bisa konsentrasi untuk melihat angka. Terus kalau kita mau menunjukkan angka, gimana dia membunyikan angklung. Nah, dari situ ada prosesnya, kita ada tingkatannya untuk melatih mereka. Kalau seandainya mereka sudah bisa membunyikan apa yang kita tunjuk, nah itu akan dilatih untuk kegiatan, ada grupnya. Terus ada juga yang latihan menyanyi. Anak-anak yang mungkin dia sudah ada kepercayaan diri, kita bentuk untuk melatih menyanyi, latihan lainnya yang sederhana. Terus habis itu dia bisa tampil di berbagai macam acara. Itu ada tingkatannya, yang penting dia bisa menampilkan yang terbaik. Itu juga untuk anak-anak yang bisa main keyboard juga kita latih untuk bisa mempersembahkan untuk memuliakan Tuhan juga bersama dengan teman-teman yang lain. Dan banyak sih dari kita anak-anak sudah bisa diundang untuk kegiatan-kegiatan seperti mempersembahkan lagu di acara Natal, terus di acara persembahan doa seperti PDKK juga pernah mengundang kita. Dan yang kami sangat apresiasi untuk gereja Yohanes Bosco ini, dia sangat memberi ruang untuk anak-anak ini. Setiap kali ada kegiatan apapun di Yohanes Bosco, anak-anak selalu dilibatkan. Jadi mereka menganggap anak-anak ini bukan anak berkebutuhan khusus, tetapi dari kekhususannya itu ada kelebihan yang Tuhan mau tunjukkan kepada orang supaya orang melihat, oh ternyata mereka tuh bukan berkebutuhan khusus, hanya sebutannya saja seperti itu, tetapi mereka tuh sama seperti anak yang lainnya. Jadi seperti itu Bu.
Wah, ternyata keren ya. Jadi anak-anak ini tanda kutip yang kita melihatnya agak kurang, malah jadi berkat buat orang lain, bisa menghibur, bisa Ya, memberikan sesuatu gitu. Dan ternyata saya kaget juga mereka juga bisa main angklung. Dan itu nggak mudah ya untuk belajar angklung, notnya dan sebagainya. Ternyata mereka juga karena tanda sekali lagi Bu dan Kak Imel kan cinta dari teman-teman komunitasnya, akhirnya mereka juga apa ya, memberikannya juga dengan penuh semangat kali ya. Jadi mereka nggak merasa uh, dikurang atau merasa disingkirkan, tapi karena merasa dicintai, diterima, disayang, dirangkul, anak-anak itu juga akhirnya dengan penuh semangat mau melakukan aktivitas sehari-hari. Wah, luar biasa nih. Kisahnya Bu Imel, Bu Laneke benar-benar menggugah hati loh. Saya sampai mikir anak-anak disuruh main angklung, not-notnya aja susah gitu ya. Tapi mereka bisa ya, itu. Pasti ini peran ya, peran serta Bu Laneke dan kakak-kakak pendamping juga sih. Kalau nggak ada Kak Imel dan kakak-kakak lain, Bu Laneke dan semua teman-teman komunitas, kayaknya anak-anak ini juga akan stuck ya Bu, gak akan berjalan maju terus. Tapi karena benar-benar cinta yang tanpa ya. syarat, cinta yang tanpa batas, dan cinta tanpa pamrih, anak-anak ini merasa diterima dengan sungguh-sungguh, jadi berkat buat banyak orang. Nah, Kak Imel, bulan Neka ini mungkin terakhir, ada nggak Bu atau Kak Imel pesan-pesan untuk teman-teman yang juga sedang melayani, atau teman-teman yang sedang uh, merasa dikuatkan, mungkin Ibu bisa apa bagikan kutipan atau Kak Imel bisa bagikan semotivasi untuk mereka. Silakan. Ya. Oke, dari saya, pesan-pesan saya untuk teman-teman yang saat ini melayani, dimanapun kita berada, pelayanan apapun yang kita lakukan, kita harus menyediakan hati kita untuk dibentuk agar bisa dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Dan selama kita hidup kita lebih banyak untuk melayani sesama kita, melayani keluarga kita, melayani orang-orang dimanapun kita ditempatkan. Dan lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar, dan apapun pekerjaan yang kita lakukan, lakukanlah dengan cinta yang tulus dan terus bersyukur. Amin. Terima kasih banyak Kak Imel dari Bu Neka. Silakan Bu. Ya, dari saya itu bahwa semoga semua orang yang sekarang mendengarkan dan mau memberikan tempat untuk anak-anak ini, karena mereka ini kalau kita beri kesempatan dan kita menganggap mereka adalah sahabat atau keluarga kita, mereka akan bisa berprestasi dengan baik. Jadi jangan orang memandang sebelah mata. Kenapa bisa terjadi di pelayanan kami, di paroki kami ini? Karena apa? Di paroki kami ini sangat terbuka. Semua umat ini mereka berusaha berkegiatan dengan anak-anak ini. Dan para pastor kami juga itu pun sangat menerima mereka dan bahkan mengajak mereka bermain musik bersama, pergi berekreasi bersama. Jadi jangan pernah takut untuk memulai suatu pelayanan seperti ini. Mulailah dengan yang kecil, jangan melihat apa yang sudah kami lakukan selama 10 tahun. Karena kami juga dari awal itu merintisnya, dari perintis yang awal itu mereka mulai dari tempat yang kecil, dengan jumlah yang sedikit, tenaga yang sedikit. Dan saya dan para teman-teman juga itu kami sangat suka dengan Mother Teresa ya. Jadi ada quotes dari Mother Teresa yang mungkin teman-teman juga bisa petik makna dari situ ya, seperti ini. Makna kasih yang sebenarnya adalah memberi sampai terasa sakit. Terasa sakit itu bukan sakit fisik ya, tetapi kita harus benar-benar merasakan bahwa kita harus menolong mereka dengan segala tenaga kita, dengan kita berusaha semampu kita. Tuhan pasti akan memberikan kita jalan. Seperti Amin. itu, Bu. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Neka, penguatannya juga Kak Imel. Pokoknya untuk latihan selalu jadi berkat buat banyak orang dimanapun berada. Ya.
Kak Emil dan teman-teman kakak-kakak yang lain, Laulanaka dan pengurus yang lain juga selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan senantiasa, dan selalu bersyukur untuk apapun yang terjadi. Baik, Bro Sis, semuanya ada di GoPay malam hari ini. Terima kasih banyak, dan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Selamat malam.